Cek, cek, aman. Gua ngeliat kemana nih? Udah semuanya. Gua lihat kesini aja nih. Apa? Soalnya yang ngeliat sekarang kan dari stand up komedian, jurnalis, terus sekarang sutradara, ada menemukan kesulitan juga nggak sih kalau soalnya dalam mendirect film dokumenter ini? Mendirect film dokumenter tidak terlalu ada kesulitan buat saya karena ini kan seperti menggabungkan dua kemampuan saya sebagai jurnalis musik dan pengalaman saya membuat film. Jadi kalaupun kesulitan itu lebih ke bagaimana mencari arsip-arsip yang agak susah atau langka ditemukan, itu aja. Salah satu kesulitannya yaitu salah satu kesulitan terbesar dalam bikin dokumenter yaitu mencari arsip untuk mendukung cerita. Ketika Raisa bercerita soal waktu dulu aku gini-gini, nah itu kan harus nyari gambarnya. Itu paling kesulitannya itu bagaimana mendapatkan arsip itu, dan kalaupun misalnya arsip itu ada, apakah biayanya masuk dengan anggaran atau tidak, ya itu paling kesulitannya di arsip. Kalau soal di pekerjaan mengumpulkan bahannya atau wawancaranya atau proses syutingnya relatif tidak terlalu sulit. Meyakinkan kayak ya, tadi kan sempat ada keraguan kayak Iya. rame nggak sih, itu gimana? Ya kan saya bilang kita tidak usah mikirin dulu apakah ada orang yang mau menonton atau tidak. Tapi saya bilang ke Raisa, ini kamu sudah layak untuk dibuatkan dokumenter. Jangan menganggap emang gua penting ya, enggak. Justru kan secara karir juga memang sudah terbukti bahwa Raisa ini salah seorang penyanyi papan atas yang prestasinya sudah banyak, baik secara kuantitas dan kualitas sudah terbukti. Jadi saya cuma perlu yakinkan, kamu tidak usah memikirkan bahwa apakah cerita aku akan menarik atau tidak. Itu kan nanti kita bisa rangkai bagaimana caranya menyampaikan cerita jadi menarik. Ya itu, dan saya bilang sama dia, ini salah satu yang harus dilakukan oleh seorang musisi atau seniman, mendokumentasikan karyanya. Ya ini salah satu upaya mendokumentasikan karya dan perjalanan Raisa. Kalau tadi kan dari kayak ya ketakutannya, kalau dari Kang Soleh sendiri sutradara pasti kan ada dengan ekspektasi orang berhasil dari Kang Soleh. Saya nggak pernah memikirkan ekspektasi masyarakat. Yang saya pertama perlu tanya waktu itu, produser sudah oke, terus saya nanya Raisa, apakah kamu bersedia saya tanya-tanya dan saya ikuti kemanapun kamu pergi, ya itu aja. Jadi saya nggak mikirin apakah orang bakal menonton atau apakah orang bakal suka atau tidak. Nggak, saya ketika berkarya saya tidak memikirkan bagaimana orang akan bereaksi. Saya cuma pikirkan apakah saya mencintai yang akan saya kerjakan ini, dan apakah saya bekerja sama dengan orang-orang yang memang juga mencintai pekerjaannya, itu aja. Jadi nggak ada pikiran orang bakal suka atau enggak. Ya itu mah hidup terlalu melelahkan kalau memikirkan pendapat orang lain yang belum tentu sesuai atau ya belum terjadi lah, nanti aja itu. Yang penting saya berusaha, ini kita bikin dulu film yang bagus, dokumenter yang bagus, masalah orang bakal menyukai atau tidak itu kan nomor 2. Dokumenter ini cuman karirnya kayak ya aja, atau ada keluarga, percintaan dan Zalina, atau seperti apa? Ya ini kan dokumenter yang saya bilang tadi, ini dokumenter tentang seorang Raisa. Raisa itu kan bukan cuma penyanyi, tapi Raisa juga seorang ibu, Raisa juga seorang istri, Raisa juga seorang anak. Jadi ini dokumenter Harta Tahta Raisa ini mau menampilkan seorang Raisa dari berbagai macam sisi itu, bahwa seorang Raisa tidak hanya seorang diva, tapi juga seorang yang punya keluarga. Jadi ketika melihat dokumenter ini bukan cuma perjalanan karir Raisa yang bakal Anda lihat, tapi juga sisi lain dari seorang Raisa yang ternyata juga manusia, sama seperti kita, cuma bedanya dia terkenal aja. Tapi kalau bakalan akan mendirect film yang kayak gitu nggak? Kalau ada tawaran gitu tentang dokumenter Ya action atau kalau soal tawaran kan saya tidak pernah bilang bakal atau enggak, ya tergantung siapa yang nawarin dan bagaimana ceritanya. Jadi saya mah ya siap-siap aja, nggak akan menolak atau apa. Selama saya menganggap ceritanya bagus atau topiknya saya sukai, ya pasti saya akan mendirect. Cuma ya kalau saya selalu ingin ada hubungannya dengan musik. dari Akang sendiri mungkin yang paling menarik dokumenter kah atau action atau gimana nih Kang? Semuanya menarik. Ya, ketika menggarap dokumenter Raisa, ya ini menarik. Saya selalu menganggap semua yang saya kerjakan saat ini itu yang paling menarik bagi saya. Ini ngedirect yang keberapa nih Kang? Kalau film panjang itu sudah 3, kalau film dokumenter pertama. Nah ini menjadi tantangan mungkin untuk Kang Soleh sendiri nih, menggarap dokumenter itu apa sih?
tantangan menggarap dokumenter adalah bahwa ini kan jarang yang melakukan dan saya belum pernah melakukan, terus Imaginary juga belum pernah melakukan, jadi sesuatu yang memang tidak ada apa ya panduannya atau tidak ada bandingannya. Jadi memang ini jadi sesuatu yang bisa jadi benchmark mungkin. Nanti kalau saya menggarap dokumenter lagi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi tantangannya yaitu bagaimana membuat sebuah sistem kerja yang kira-kira cocok nih kalau bikin dokumenter seperti ini. Kalau bikin film panjang kan sudah banyak. Sudah ada, harus langkahnya gini-gini. Ketika bikin dokumenter cuma bisa meraba-raba, kalau bikin film biasa sih begini. Nah, itu dikombinasikan dengan bagaimana kalau sekalian melakukan kerja wartawan. Tapi kan kalau boleh disuruh pilih, tetap memilih di stand up comedian apa mencoba hal lain menjadi sutradara? Saya semuanya aja, yang penting saya suka. Kang, menurut Kang Soleh, gimana sih pasar film dokumenter di Indonesia? Apalagi ini kan harga masuk bioskop, walaupun nggak banyak kan. Ya, pasar dokumenter Indonesia saya harapkan dengan film Harta Tahta Raisa ini ditayangkan di bioskop, mudah-mudahan bisa memicu gairah munculnya film dokumenter yang lain ya. Kan kemarin sudah ada tuh dokumenter yang cukup bertahan lama di bioskopnya. Mudah-mudahan dengan adanya dokumenter Raisa ini jadi dokumenter musisi lain atau band lain bisa tumbuh dan diapresiasi di layar bioskop dan masyarakat. Tapi kan Imaginary kan itu udah dikenal juga melahirkan banyak film-film yang terkenal gitu. Iya. Dan sekarang ada Raisa juga yang diproduksi sama mereka. Mungkin kayak di pressure juga nggak sih dengan dibandingkan nanti dengan film-film yang udah berhasil gitu loh. Ya itu kan pressure-nya di produser bukan di saya. Sebagai sutradara kan juga. Saya tadi bilang saya nggak memperhatikan pendapat orang. Biarlah pressure soal kinerja Imaginary di Pak Andika dan Ernest Prakasa. Tapi udah siap nanti dibanding-bandingkan dengan Ya silakan aja, tonton aja. Saya siap dibanding-bandingkan. Saya orangnya tidak terlalu memusingkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi silakan tunggu di bioskop ya 6 Juni. Kang Soleh berawal dari seorang wartawan, terus juga sekarang bisnisnya legit, dan bahkan sekarang bikin dokumenter. Merasa nggak sih pertumbuhannya tuh terus berkembang gitu? Ya alhamdulillah. Pertanyaannya apa aja? Ayo nanya film lagi. Satu pertanyaan terakhir, Ya. teman-teman. Jangan tanya saya kan bukan produser. Harusnya nanti tanya biaya produksi dokumenter, tanya ke produser lah. Saya tidak ngurusin angka kan. Ngapain sutradara dipusingin sama angka? Terus terkait masuk bioskop itu apa saja sih yang akhirnya dijual ke distributor atau dijual ke dokumenter? Ya produser dari Pak dan Ernest dari Imaginary ya meyakinkan pada pihak bioskop bahwa ini menarik untuk ditayangkan di bioskop. Jadi itu yang ditawarkan mungkin bahwa ini menarik loh, meskipun dokumenter jarang di bioskop, tapi di Pak Andika dan Ernest Prakasa dari Imaginary bisa meyakinkan pihak bioskop bahwa ayo kita coba yuk biar dikasih kesempatan lah dokumenter, apalagi ini dokumenter musik yang jarang di bioskop untuk bisa diapresiasi di bioskop. Jadi ya terima kasih buat bioskop yang mau menayangkan Harta Tahta Raisa dokumenter yang bakal tayang 6 Juni 2024. Thank you semuanya. Ya, terima kasih. Thank you, Kang. Ya. Kemudian